kasih setiamu tak pernah pudar. Sungguh kau Tuhan yang panjang sabar, semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salibmu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu. Sungguh tak kuduga kau tetap setia, menantiku untuk berlari padamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur, tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu. Sungguh tak kuduga kau tetap setia, menantiku untuk berlari padamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur, tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Shalom. Bersinar sinarnya. Susah mau tengok ke bawah. Halo, shalom. Seperti berkati pada ini, angkat tanganmu, lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita sangat bersyukur kita dapat bersama lagi sekali lagi pada minggu ini, bersekutu bersama dengan keluarga di dalam Tuhan pada hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Oke, tadi kita masuk kita salam orasya sejak kan. So now kalau boleh kita bersalam antara satu sama lain, pergi kiri kanan. Oke. Salam. Belum sampai 10 tu boleh pergi tempat asal kamu. Haleluya. Kita sangat bersyukur pada hari ini. Ya, ada yang lama sudah datang bersama dengan kita. Syukur kita tetap bersatu, tetap bersama di sini. Haleluya. Haleluya. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Dan ini saya silakan Ustaz untuk doakan pembukaan kita. Mari kita berdoa bersama. Saya bimbing kita berdoa. Segala pujian syukur hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kau Allah yang kami yang sungguh baik. Kau Bapa kami yang sentiasa setia bersama kami ya Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami akan memuji memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Kau ya Tuhan Yesus. Kau telah mempersiapkan hati dan fikiran kami ya Tuhan untuk kesemua ini Tuhan Yesus. Bahkan juga
mendengar kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan iman kami sebagai orang percaya. Dan Tuhan Yesus, kiranya Kau hadir dan kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang sentiasa ada bersama dengan ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Dan apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan yang beserta. Bahkan juga Tuhan Yesus bagi jemaat yang mungkin dalam perjalanan ke tempat ini, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkusi mereka Tuhan Yesus. Agar mereka dapat hadir ke tempat ini untuk sama-sama menikmati persekutuan bersama dengan Kau ya Tuhan Yesus. Bahkan juga mendengar kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan iman mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga bagi yang sakit ya Tuhan, Kau berikan kesembuhan bagi mereka. Bagi dalam keletihan, Kau berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan Yesus. Bagi yang dalam buntu ya Tuhan Yesus, kiranya Kau Tuhan yang mengeluarkan mereka daripada masalah yang mereka hadapi. Dan terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berkarya, bekerja dalam hati fikiran kami ya Tuhan Yesus. Untuk kami sama-sama menikmati momen ini Tuhan, menikmati masa ini untuk kami sama-sama memuji, memuliakan, mengagungkan nama Kau Yesus Kristus yang hidup. Terima kasih Tuhan, ini doa kami bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Amin. Amin, haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan, amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Jadi kita naikkan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Dengar panggil nama saya, dengar panggil namamu, dengar panggil nama saya, juga ada panggil nama, dengar panggil nama saya, juga ada panggil namamu, dengar panggil nama saya, juga ada panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. 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 Oh giranglah. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada minggu-minggu yang Kau beri pada kami Tuhan. Kami datang sini bukan karena kebetulan ya Bapa, tapi kerinduan hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Mari kita semua bawa lagu ini sebagai satu isi hati kita. Setiap kita tak tahu apa yang kita harungi pada minggu-minggu. Apapun yang terjadi hari ini pun kita tidak tahu. Tapi satu hal yang kita pasti, Tuhan berada dalam perjalanan kita. Setiap langkah kita, masalah kita, apa yang kita rasa, Tuhan ada. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, entah mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi
sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya.
segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Hanya bagimu segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan padamu ya Bapa. Engkau adalah Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak dipuji dan diagungkan. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan yang sangat nyata, sangat terbukti, di mana Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami ya Tuhan. Adanya kami di mana kami ada di tempat ini pada pagi hari ini merupakan bukti nyata Engkau Allah yang telah mendengar doa kami, yang telah menjawab doa kami. Engkau Tuhan yang telah memelihara, telah memimpin serta memberkati kami dalam segala keperluan kami. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan pujian syukur kami ya Bapa di atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Engkau telah memberkati usaha kami. Engkau Tuhan telah memberkati pekerjaan, perniagaan kami, bahkan kebun ladang kami Tuhan. Engkau telah berkati. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu dengan mengulurkan tangan kami untuk persembahkan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Sama ada ianya persembahan persepuluhan kami, persembahan pengucapan syukur kami, persembahan khusus kami pada pagi hari ini, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Bapa. Nama Tuhan terus dipermuliakan melalui persembahan yang akan dipersembahkan oleh umat-umat-Mu Tuhan. Doa kami Tuhan, Engkau berkati uang yang akan dipersembahkan oleh umat-umat-Mu ini ya Tuhan. Agar melalui uang ini ya Tuhan, pekerjaan Tuhan terus dilaksanakan di atas permukaan bumi ini, bahkan kerajaan surga terus disebarluaskan di atas permukaan bumi ini. Engkau terus berkati jemaat-Mu yang akan persembahkan persembahan mereka pada pagi hari ini. Dalam segala usaha mereka, keperluan mereka, Engkau berkati mereka. Yang tak sempat memberi sekalipun Tuhan, Engkau berkati mereka. Yang sedang mencari pekerjaan sekalipun Tuhan, kami percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi mereka untuk menerima berkat pekerjaan yang baik pada Engkau juga. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sempat hadir bersama dengan kami pada pagi hari ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau Allah yang maha hadir. Bersama mereka juga Tuhan Engkau hadir. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit dalam nama Yesus Kristus mereka disembuhkan. Yang punya beban masalah pergumulan hidup Tuhan, Engkau adalah jawaban bagi mereka. Bahkan yang sedang menjalankan tugas mereka Tuhan, Engkau Allah Immanuel berserta dengan mereka. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Amin. Jemaat Tuhan beri kemuliaan untuk Tuhan dengan tepukan tangan. Haleluya. Jemaat Tuhan persilakan duduk. Baik, terima kasih tim pujian penyembahan yang telah membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan baik, tangguk persembahan akan dijalankan di antara kita pada pagi hari ini.
Kiranya berkat Tuhan akan terus mengalir di dalam kehidupan kita, di dalam kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam di dalam kasih Kristus dan selamat pagi dan selamat bertemu. Saya ucapkan kepada semua Bapak Ibu, Saudara-saudari yang hadir dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Begitu juga bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti kebaktian di atas talian. Dan kita yakin percaya Tuhan juga hadir bersama dengan Anda dimanapun Anda berada. Dan kita alu-alukan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin pertama kali mengikuti kebaktian di tempat ini. Ya, kalau ada sila angkat tangan Anda, jangan malu. Ya, adakah? Ya, yang first time. Ada? Tak patut malu-malu. Ya, beri kemuliaan untuk diri Anda sendiri. Tepukan tangan menandakan kita menghargai, menyambut satu sama yang lain di dalam rumah Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Yesus Kristus kasih, pada pagi hari ini saya akan membawa kita melihat firman Tuhan yang telah saya ambil daripada Injil Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24, kita akan membaca dari ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-48. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-48. Dan saya akan membacakan bahagian ini untuk kita di dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Dan kita iringi pembacaan ini dalam terjemahan Alkitab yang ada pada kita masing-masing. Lukas 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-48. Firman Tuhan berkata demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Ayat 39. "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, kerana hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah pada kamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa,
mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah bagian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Ya, kalau kita lihat bahagian firman Tuhan ini menyatakan tentang keadaan yang telah terjadi kepada murid-murid Yesus setelah ia telah bangkit daripada kematiannya. Setelah dia bangkit daripada kematiannya, sebaik saja dia bangkit, ia telah menampakkan, menyatakan dirinya kepada orang-orang lain, kepada murid-muridnya. Ya, kalau terlihat peristiwa ini terjadi setelah Yesus menampakkan dirinya, menyatakan dirinya, memperlihatkan dirinya kepada dua daripada muridnya yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Di dalam perjalanan mereka, Yesus menyatakan atau menampakkan dirinya kepada mereka. Baik sebaliknya mereka ke tempat kediaman mereka, di mana Yesus menampakkan diri atau menyatakan dirinya sekali lagi. Mereka menceritakan, mereka menjelaskan, menyatakan apa yang terjadi di dalam perjalanan mereka ke Emmaus itu. Dan Yesus menyatakan dirinya. Sementara mereka sedang berbicara tentang hal itu, kata dalam ayat yang ke-36 itu, Yesus menyatakan dirinya kepada mereka. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam Yesus menyatakan dirinya kepada mereka, beberapa perkara yang telah terjadi. Pertama, Yesus menyampaikan salam bagi mereka yang berkata, damai sejahtera bagi kamu. Setelah dia menyampaikan salam itu, dia melihat reaksi keadaan murid-murid Yesus yang masih di dalam ketakutan, yang masih di dalam keraguan. Mereka belum percaya dan yakin, oh Yesus, guru mereka itu, Sang Mesias itu telah bangkit daripada kematian. Sehingga Yesus katakan, mengapa kamu belum percaya? Yesus yang maha tahu, yang memiliki kepribadian Allah yang maha tahu, mengenal isi hati dan perasaan murid-muridnya itu, di mana di dalam pengertian dan pandangan perasaan mereka pada waktu mereka melihat kemunculan Yesus di tengah-tengah mereka, sewaktu mereka sedang mengurungkan, menyembunyikan diri mereka di sebalik pintu yang terkunci rapat, mereka katakan, tak mungkin Yesus ada. Sehingga di dalam pikiran mereka memikirkan ia adalah hantu. Sehingga Yesus katakan demikian. Bapak, Ibu, inilah keadaan muridnya. Namun di dalam keadaannya seperti itu, Yesus terus menyatakan keberadaannya dengan mengatakan kepada muridnya, meyakinkan mereka, datang, sentuh, raba. Akulah ini. Inilah tubuhku. Hantu tidak mempunyai daging. Hantu tidak mempunyai tulang, katanya. Selain daripada itu, ia menunjukkan kebangkitannya itu adalah di dalam tubuh fisik. Tidak meninggalkan dunia itu sekali sedemikian rupa tanpa membuktikan kesungguhan kebangkitannya. Dia katakan, adakah makanan? Mereka memberikan sepotong ikan goreng, kata ayat yang telah kita baca tadi. Dia makan di hadapan mereka, membuktikan, menyatakan benar Yesus memiliki satu keberadaan manusia yang boleh makan, yang boleh lapar. Membuktikan Yesus bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setelah Yesus menyatakan hal itu kepada mereka, memberikan keyakinan kepada mereka, lalu dia membukakan pengertian mereka, kata Yesus. Dengan dia baru lagi mengulangkan apa yang telah dia sebutkan sebelum dia ditangkap, sebelum dia dianiaya, sebelum dia disalib, dan sebelum dia bangkit. Yesus telah menyatakan hal itu kepada mereka dengan berkata, dia bangkit,
untuk menggenapi segala nubuat yang telah dinyatakan, dicatatkan di dalam Taurat, bahkan di dalam Mazmur. Setelah ia memberitahu hal itu, dia memberikan satu perintah kepada para muridnya. Pergilah, beritakanlah kabar tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bermakna daripada kebangkitan Yesus itu, Yesus telah membuktikan hanya dialah yang mampu dapat mengampuni dosa umat manusia. Dia adalah korban penghapusan dosa yang terjadi di atas kayu salib itu. Maka dikatakan, kamu adalah saksiku, pergi beritakan. Dengan perintah itu, dia telah menjanjikan penggantinya, yaitu Roh Kudus. Di dalam kita melihat hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masih di dalam suasana atau bulan merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Masih ada tulisan di sini, He is risen. Yesus benar-benar bangkit daripada kematiannya. Yesus yang kita percaya, yang kita sembah, yang kita agungkan, dia bukan satu Tuhan yang mati. Dia adalah Tuhan yang bangkit, telah mengalahkan kuasa penderitaan, kuasa kematian, dan bahkan kuasa dosa dan iblis melalui kebangkitannya. Maka itu daripada ayat ini, saya membawa kita melihatnya dengan satu tema, yaitu bangkit, beritakanlah kebangkitan Yesus Kristus. Beritakanlah kebangkitan Yesus Kristus. Seperti mana yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Di dalam ayat yang ke 46 dan 4 sampai pada 48 di sana. Memperingatkan mereka bahwa ia berkata, dan lagi dalam ayat yang ke-46 berkata, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dalam ayat yang ke-48, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Murid-murid Yesus, mereka adalah saksi mata yang melihat guru mereka, Siang Mesias, ditangkap di kebun Getsemani, dibawa ke pengadilan, sampai kepada dia disalib di atas bukit Golgota, dan bangkit dari kematian. Mereka adalah saksi mata. Katanya, kamu harus pergi, beritakan hal ini. Saya dan Anda adalah orang yang sudah mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan menerima pengampunan dosa daripada Tuhan. Dan kita adalah umat Tuhan yang telah menerima berita damai sejahtera itu. Pergi, beritakanlah kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam kita melihat perkara ini, kita tahu bahwa di dalam ayat yang telah kita baca khususnya, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-48 di sini, menekankan satu tugas yang dimiliki oleh setiap orang yang disebut saksi mata, yaitu murid-murid Yesus, yang melihat dengan mata mereka sendiri bahwa Yesus telah bangkit daripada kematian. Dengan halnya itu, ia mengajak mereka untuk memberitakan berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan dosa. Dan inilah yang diajak atau diminta oleh Yesus kepada murid-muridnya waktu ia telah bersama dengan mereka. Yesus juga menegaskan bahwa penderitaan, kematian, dan kebangkitannya adalah penggenapan kitab suci. Dalam ayat bacaan kita tadi,
memperingatkan saya dan Anda bahwa murid-murid Yesus sebagai saksi mata yang melihat Yesus benar bangkit. Bahkan seluruh umat-umat yang percaya kepada Dia sampai hari ini dipanggil, diajak untuk memberitakan Injil keselamatan yang menyatakan Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang sudah bangkit daripada kematian kepada semua bangsa dengan mengandalkan kekuatan kuasa Roh Kudus. Inilah perkara yang kita lihat di dalam bahagian ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Di dalam kita melihat firman Tuhan ini dengan tema beritakanlah kebangkitan Yesus Kristus. Merupakan satu ajakan bagi kita pada masa ini. Beritakanlah bermakna, ianya diambil daripada kata dasarnya berita. Sesuatu perkara yang penting, sesuatu perkara yang perlu disebarluaskan atau disampaikan kepada orang ramai. Berita. Tidak tambahkan dengan kalimat kan dan lah. Beritakanlah. Sehingga ia satu kata berbentuk perintah, ajakan. Untuk melakukan hal ini, untuk menyampaikan satu perkara yang harus diketahui oleh orang ramai. Satu perkara yang penting yang harus disampaikan. Dan berdasarkan firman Tuhan ini. Berita yang perlu kita sampaikan kepada dunia ini adalah Yesus, Sang Juru Selamat kita itu adalah Tuhan yang telah bangkit daripada kematiannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kita melihat teks bacaan kita tadi, ada beberapa perkara yang ingin saya kongsikan. Pertama, sewaktu Yesus menampakkan atau menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, perkara yang pertama yang adalah dia berikan, sampaikan kepada mereka merupakan satu berita. Baik yang dia berikan kepada murid-muridnya yang sedang menyembunyikan diri mereka. Oleh karena ketakutan atau takut terhadap para imam-imam orang-orang Yahudi yang telah menangkap dan menyalibkan Yesus Kristus. Mereka masih dalam keadaan, dalam istilah kita sekarang trauma, takut. Guru mereka telah ditangkap, disiksa, dipukul, diludahi, diadili dengan tidak adil, lalu disalibkan. Mereka menyembunyikan diri mereka. Namun Yesus datang menyatakan dirinya kepada mereka. So berita damai sejahtera telah Yesus berikan kepada mereka. Di dalam ayat yang telah kita baca ini, dalam ayat yang ke-36, Yesus berkata, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, yaitu setelah murid-murid atau dua murid-murid Yesus menceritakan peristiwa yang terjadi dalam perjalanan keduanya ke Emmaus itu. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalimat salam damai sejahtera ini ianya merupakan satu kata yang menyatakan keadaan yang utuh. Satu berita yang menyatakan selamat. Berita yang menyatakan sejahtera. Berita yang menyatakan harmonis. Berita yang menyatakan tentang kehidupan di dalam Tuhan.
Waktu saya membaca ayat ini Bapak Ibu Saudara saya pikir secara manusiawi saya. Sekiranya kalaulah saya seperti ini. Orang lain telah meninggalkan saya di dalam penderitaan dan penganiayaan. Sekalipun sebelum itu murid-murid Yesus telah menyatakan kesungguhan, komitmen mereka kepada guru mereka. Waktu Yesus katakan pada satu masa nanti saya akan ditangkap dan dianiaya. Dan kamu akan seperti domba yang tidak ada gembala. Mereka katakan, Tuhan, Guru, kami sanggup mati bagi kamu. Bahkan Petrus katakan, saya sanggup mengikuti kamu kemanapun kamu berada. Tetapi setelah Yesus ditangkap, diadili, Petrus sendiri mengkhianati Yesus 3 kali. Murid-murid yang lain itu melarikan diri mereka, hanya seorang saja yang telah mengikuti Yesus sampai dia disalibkan, yaitu Yohanes. Itulah keadaan muridnya. Kalaulah itu kata saya akan mengatakan kepada murid-murid, kamu janji tidak menggenapi janji kamu. Kamu melarikan diri saya daripada saya, membiarkan saya menderita sendiri. Nah, inilah saya. Lihat. Itu pikiran saya secara manusia. Tetapi Yesus anak Allah yang maha kasih menyatakan dirinya kepada murid-muridnya di dalam keadaan mereka takut, sehingga mereka berada di dalam kebingungan. Saat itu mereka berada di dalam keadaan yang ragu, apakah yang harus dilakukan, bagaimanakah, betulkan ini. Saat itu mereka tidak tahu, tidak ada kepastian. Bahkan mereka tidak tahu arah tuju kehidupan mereka. Saat itulah Yesus muncul, membawa satu berita yang menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Pengertian berita damai sejahtera yang disampaikan oleh Yesus pada waktu ini, yang terjadi pada saat mereka berada di dalam keadaan yang tidak menentu ini, merupakan satu berita yang memberikan pengampunan kepada murid-muridnya. Sekalipun mereka menyangkal Yesus, sekalipun mereka tidak setia dengan janjinya, Yesus tetap menerima apa adanya mereka. Yesus muncul menyatakan dirinya tepat pada waktunya. Murid-murid memerlukan pertolongan. Sekalipun mereka katakan dia adalah hantu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus bangkit daripada kematian. Yesus yang kita percaya itu adalah Yesus yang hidup. Kebangkitannya merupakan dasar iman orang yang percaya, yang memampukan kita tetap berdiri teguh sekalipun gunung itu tidak dapat dialihkan, kata nyanyian kita tadi kan. Sekalipun masalah itu masih ada, aku tetap beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu, itulah berita damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, kepada saya dan Anda juga. Apapun beban masalah pergumulan hidup kita, apapun keadaan-keadaan yang kita rasakan, di lembah kekelaman yang kita pikirkan tak ada orang yang menolong kita, Yesus tetap ada. Damai sejahtera bagi kamu. Kematiannya di atas kayu salib itu adalah kematian yang menggenapi rencana keselamatan Allah bagi seisi dunia ini. Yang telah melanggarkan perintah Allah itu, jangan makan buah yang ada di tengah-tengah kebun ini. Adam dan Hawa melakukan itu. Namun
Ia telah mengampuni saya dan Anda. Maka itu di dalam kehidupan seorang yang membawa berita Injil ini, yang akan bersiap sedia untuk mengkabarkan, memberitakan kebangkitan Yesus itu, ia sendiri harus mengalami atau menerima berita damai sejahtera ini dalam pribadinya secara pribadi. Lihat peristiwa kepada murid-murid Yesus. Setelah mereka mengenal dan melihat dengan jelas, Yesus menyatakan dirinya, akulah ini, raba sentuhlah aku ini. Aku memiliki daging dan tulang, bukan seperti hantu katanya. Bapak Ibu, di sini Yesus berikan penjelasan. Hantu bermakna adalah roh atau penyataan atau kemunculan sesuatu yang tidak berisi atau berdaging atau bertulang, itu namanya hantu. Waktu saya selidiki ini, Bapak Ibu, pada zaman itu, tahu sejak masa itu juga istilah hantu ini dinyatakan. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus sendiri menyatakan dirinya benar. Ia tubuh kebangkitannya itu adalah tubuh yang benar. Ada daging, ada tulangnya. Bahkan dia boleh makan. Itu tandanya. Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin Anda bertanya, ajaran kita katakan Yesus bangkit. Dalam keadaan apakah dia bangkit? Benarkah dalam tubuh fisik atau hanya dilihat atau roh? Yesus sendiri membuktikan dia bangkit di dalam keadaan tubuh yang benar. Memiliki daging dan tulang dan dia boleh makan. Kebangkitan Yesus memberikan damai sejahtera kepada seisi dunia ini. Setiap pribadi yang telah menerima salam ini. Shalom kata kita kan. Berita yang menyatakan benar. Kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Yang menyatakan ianya adalah satu keadaan yang benar. Yang memperingatkan keadaan yang kita sudah selamat. Yang memperingatkan kita bahwa kita adalah orang yang sejahtera dan harmonis. Punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Yesus telah membayar semuanya di atas kayu salib. Lunas. Dengan dia menyatakan kalimatnya, satu daripada perkataan yang ketujuh yang diucapkan, sudah selesai. Kita adalah orang yang diselamatkan. Bangkit, pergi, beritakanlah berita kebangkitan Yesus itu. Dalam diri kita sudah memiliki damai sejahtera. Kita menerima pengampunan dosa. Kita adalah orang yang diselamatkan. Pergilah dimanapun kita berada. Nyatakan berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, di dalam kita melihat, di dalam Yesus, setelah Yesus menyampaikan salam damai sejahtera bagi kamu. Yesus meyakinkan murid-muridnya, membuktikan dia bukan hantu. Nyatakan, lihat tanganku dan kakiku. Tangan Yesus dipaku, kakinya dipaku di atas kayu salib. Bekas dan lukanya masih ada, tetapi ia adalah tubuh yang sudah menang. Di atas maut, kematian, dosa dan iblis, menyatakan, lihat tanganku masih ada bekasnya, masih ada lukanya. Dia pernah katakan kepada Thomas yang belum percaya, nah Thomas, ambillah jarimu, cucuk dalam tanganku ini yang luka ini. Membuktikan Yesus benar, pribadi yang disalibkan itu, yang telah diturunkan dan dibaringkan di dalam kubur, yang ditutupi pintunya dengan batu yang berat itu. Pada hari yang ketiga ia telah bangkit. Sekalipun pada awalnya sejak bangkit Yesus itu, para tentara Romawi dan pemimpin agama waktu itu bersepakat berbohong, tubuhnya dicuri. Yesus menyatakan kepada murid, lihat tangan dan kakiku. Yesus membuktikan dia bukan hantu. Dengan mengajak mereka, minta, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging
dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Kebangkitan Yesus adalah ia memiliki tubuh yang benar, daging dan tulang. Dan yang ketiga yang dikatakan di sini, Yesus makan bersama dengan mereka. Dia katakan, adakah makanan pada kamu? Mereka membagikan dia sepotong ikan. Yesus makankan ikan itu di hadapan mereka, membuktikan Yesus benar-benar hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekalipun dunia sampai hari ini mencari elah dan bukti mempernyatakan Tuhan orang Kristen itu mati, dia tidak bangkit dengan apapun cara doktrin ajaran mereka. Saya yakinkan kita, Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Bangun, beritakan kebangkitan Yesus dimanapun kita berada. Tuhan yang kita percaya itu adalah pribadi yang telah menggenapi semua janjinya, yang telah dia nyatakan kepada murid-muridnya, kepada umat-umatnya. Ia akan disiksa, ia akan disalibkan dan mati, dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Yesus sendiri menggenapi semuanya. Maka itulah kita akan bangkit. Beritakan kebangkitan Yesus itu kepada dunia, kepada semua bangsa. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang telah kita baca bahagian yang ketiga, perintah untuk memberitakan kebangkitan Yesus itu. Daripada ayat yang ke-44 sampai 49. Yesus sendiri menyatakan beberapa perkara yang menjadikan isi pemberitaan yang kita beritakan kepada dunia ini. Di mana tema kita tahun ini, kita mengenali Tuhan, kita harus bersaksi tentang Tuhan yang kita kenali. Kita meyakinkan dan percaya Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang telah bangkit daripada kematiannya. Maka kitalah yang diminta, kamu adalah saksi-saksiku. Saya dan Anda yang orang percaya kepada Tuhan itulah sebagai pembawa berita kebangkitan Yesus ini. Yesus telah menyatakan bahwa pemberitaan kita adalah memiliki satu dasar yang sangat kuat, yaitu kebangkitan Yesus itu adalah merupakan satu penggenapan nubuatan. Di dalam ayat yang telah kita baca tadi, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Inilah berita yang Tuhan Yesus katakan, yang mereka harus sampaikan. Kamu adalah saksinya. Pergi dan nyatakannya kepada semua bangsa. Berita kebangkitan Yesus merupakan satu berita yang telah dinyatakan sebelum ianya terjadi. Sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelum ianya terjadi. Kelahiran Yesus dan kematian Yesus merupakan penggenapan akan kematian atau rencana keselamatan yang Tuhan Allah janjikan. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ia telah menyatakan rencana keselamatannya. Dia tidak pernah merencanakan penghukuman kekal kepada manusia itu. Tetapi dia merencanakan sejak mulanya adalah keselamatan. Dan di dalam Mazmur pasal yang ke-22 juga telah menubuatkan dengan begitu jelas keadaan kematian Yesus. Bahkan di dalam Yesaya pasal 53 juga menyatakan hal yang sama. Namun kita melihat semuanya digenapi oleh Yesus sendiri. Di dalam keempat Injil telah dicatatkan. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya
kebetulan. Bukan hanya satu cerita yang sudah terjadi atau satu hal peristiwa yang terjadi. Tetapi ianya satu perkara yang membuktikan benar ianya sudah dinubuatkan sebelumnya. Dan ini membuktikan satu penggenapan rencana keselamatan yang tertulis di dalam perjanjian lama. Kebangkitan Yesus merupakan bukti yang kokoh kebenaran rencana keselamatan Allah yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama dan digenapi oleh Yesus sendiri dan dicatat di dalam perjanjian baru ini. Maka itulah iman Kristen berpusat terletak kepada kematian Kristus bagi dosa manusia, dan ia telah bangkit untuk memberikan hidup kekal kepada orang yang percaya. Yohanes 3:16. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak tunggalnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kebangkitan Yesus, ianya benar menggenapi rencana keselamatan Allah bagi seisi dunia ini. Inilah berita yang kita harus sampaikan. Yesus bangkit daripada kematiannya, menyatakan benar ia adalah sesuatu yang telah dinubuatkan ribuan, ratusan tahun sebelum ianya terjadi. Yang kedua, isi berita daripada kebangkitan Yesus ini adalah kata Yesus di dalam ayat yang ke-47 tadi. Dia berkata, dan lagi dalam namanya beritalah tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus menyatakan bahwa inti penginjilan, inti berita keselamatan yang disampaikan adalah panggilan untuk seisi dunia ini untuk bertobat dan menerima pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau terlihat sebelum Yesus dilahirkan, dan berita inilah juga disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dengan berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Berita pertobatan dan menyatakan tentang pengampunan dosa ini adalah satu berita yang harus kita sampaikan terus menerus. Dan satu langkah dan tindakan setiap orang percaya pada setiap masa. Pertobatan itu bukan hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Setelah kita sadar akan kelemahan dan kegagalan kita, dan katakan, Tuhan Yesus, saya adalah manusia yang berdosa. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Bapak Ibu, pertobatan harus dilakukan pada setiap masa. Kita adalah manusia yang lemah, manusia yang berhadapan dengan segala macam tipu muslihat iblis. Dan kita lihat Yesus mengajak muridnya untuk pergi dan beritakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Mengapa? Semuanya sudah diselesaikan oleh Yesus sendiri di atas kayu salib. Dosa manusia diampuni. Dan kita manusia mendapat pengampunan dosa hanya di dalam Yesus saja. Dan manusia atau seisi dunia ini harus menerima berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa ini. Saya dan Anda adalah pembawanya. Bapak Ibu Saudara-saudari,
tugas untuk memberitakan Injil itu adalah tugas semua orang. Dan ianya bukan hanya untuk segelintir orang. Tapi Yesus katakan, beritakannya kepada segala bangsa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adanya kita hari ini oleh karena kita telah mendengar berita pertobatan ini. Disampaikan oleh para hamba Tuhan yang telah mendengar panggilan Tuhan ke Pulau Borneo 98 tahun yang sudah lalu. Berita pertobatan kepada semua suku bangsa. Hadirnya kita di tempat ini berbilang suku dan berbilang bangsa dan bahasa karena pemberitaan berita keselamatan. Saya dan Anda hari ini juga diajak untuk bangkit. Beritakanlah berita kebangkitan Yesus. Beritakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu kepada semua bangsa dimanapun kita berada. Di tempat kerja kita, di tempat kita bersekolah, di kelayak umum dimanapun kita berada. Kita bercampur dengan orang yang berlainan bangsa. Yang belum mengenal berita atau mendengar berita pertobatan dan pengampunan dosa ini. Keselamatan dalam Yesus, nyatakan. Beritakan semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita telah menerima otoritas bukan daripada manusia, tetapi daripada Dia pribadi yang telah bangkit daripada kematian itu, yaitu Yesus. Pemberitaan ini dilakukan di dalam nama Yesus, satu-satunya jalan keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam kita melihat memberitakan kebangkitan Yesus adalah peranan semua orang percaya. Kita sebagai saksi yang telah mengenal dan meyakini tentang kebangkitan Yesus, itulah pembawa berita ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, murid-murid Yesus, bahkan saya dan Anda sebagai orang percaya pada saat ini adalah saksi mata akan memberitakan, menyampaikan berita kebangkitan ini dan kasih Tuhan ini. Tugas untuk bersaksi ini bukan hanya tugas seseorang yang dipanggil khusus, disebut sebagai seorang penginjil, tetapi ianya merupakan satu tugas seluruh umat yang percaya. Agar kita bersaksi, ya, kita lakukannya melalui tutur kata kita, waktu kita berbicara kepada orang-orang yang di luar sana. Melalui perbuatan kita, teladan hidup kita pada setiap masa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tugas ini bukan mudah. Dan kita menerima arahan dan permintaan ini dari pribadi yang telah bangkit daripada kematian dan Yesus itu. Ini berarti kita harus berpegang teguh, mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita saat kita melakukan tugas yang telah diamanahkannya kepada kita. Kita harus berpegang teguh kepada-Nya, melakukan semuanya dengan kuasa yang daripada Dia sendiri, Roh Kudus. Maka itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita sangat memerlukan pertolongan, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus di dalam kita hidup pada setiap masa. Kita harus dipimpin, dibimbing dan dikuasai oleh Roh Kudus. Maka kita tetap menjadi terang dan garam dunia ini. Sebagai orang Kristen,
kita harus tetap hidup di dalam pertobatan. Sebelum seseorang itu menjadi pembawa berita keselamatan ini, kita harus mengalami pertobatan sejati setiap hari. Di dalam Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, Ia telah menyebutkan kalimat ini. Ampunilah kami seperti mana kami mengampuni orang lain. Bermakna hidup seseorang itu senantiasa hidup di dalam pertobatan yang benar. Maka kita berkenan di hadapan Tuhan serta menjadi pembawa berita keselamatan itu. Di dalam kita melakukan tugas yang telah diamanatkan, bertindaklah dengan berani. Perubahan yang terjadi di dalam kehidupan murid-murid Yesus setelah mereka melihat benar Yesus yang telah bangkit serta menerima janji kehadiran dan kuasa Roh Kudus itu pada hari Pentakosta itu. Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali itulah yang berdiri di depan umum di jalan di Yerusalem memberitakan Yesus yang telah mereka tangkap dan salibkan itu, Yesus anak Allah itu telah bangkit daripada kematian karena mereka telah mengalami satu perubahan hidup. Yesus yang telah mereka percaya itu adalah Yesus yang hidup. Begitu juga bagi seluruh umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan sampai hari ini. Mengapa mereka sanggup mati, disiksa, dianiaya? Karena mereka memiliki kekuatan, keberanian daripada Tuhan. Karena apa yang mereka lakukan itu, mereka sadar itu membawa hidup kekal. Jangan takut memberitakan kebenaran Yesus melalui tindakan kasih dan pelayanan kita di lingkungan sekitar kita. Lakukan semuanya. Mungkin sekalipun orang katakan, oh apa orang ini begini-begini. Oh mengapa orang ini mau dilihat atau dipuji. Lakukan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, hal yang sangat indah di dalam hidup seseorang yang setia membawa berita baik ini, dia akan mengalami sukacita yang luar biasa. Hiduplah sebagai saksi yang membawa sukacita, karena kita membawa berita pengharapan, bukan berita ketakutan. Damai sejahtera bagi kamu. Berita yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Itu juga berita yang kita bawa untuk saudara-saudari kita, kawan-kawan kita yang berada di dalam beban pergumulan hidup mereka, yang berada di dalam keadaan masalah. Kita adalah pembawa berita baik ini, damai sejahtera itu. Bangkitlah, beritakanlah berita baik itu. Bapak Ibu saudara-saudari, kebangkitan Yesus adalah kemenangan mutlak di atas dosa, di atas maut, di atas iblis. Ianya merupakan menjadi dasar utama iman orang Kristen. Kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus, Ia memberikan pengampunan, harapan hidup kekal, dan kuasa bagi semua umat-umat yang percaya untuk hidup baru sebagai ciptaan baru. Kebangkitan Kristus ini membuktikan Yesus adalah Allah yang hidup, bukan sekadar tokoh sejarah, tetapi benar. Ialah satu-satu Tuhan yang layak disembah, yang harus dipercayai oleh seisi dunia ini.
Karena ia telah membuktikan hanya di dalam dia ada hidup. Dengan mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian itu, bangkit daripada kematiannya. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan hari ini memanggil saya dan Anda untuk benar-benar sadar bahwa Yesus telah bangkit dan Dia sendiri mengutus kita untuk memberitakan kebangkitannya ini kepada semua bangsa dimanapun kita berada. Oleh itu, jadilah saksinya yang setia membawa berita pengampunan dosa, membawa berita yang menyatakan bahwa dosa kita sudah diampuni dimanapun kita berada. Baik, sekian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Baik, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita diam sejenak. Dalam kita bersyukur kepada Bapa kita di surga atas kasih-Nya telah mengaruniakan anak tunggalnya Yesus Kristus menjelma menjadi manusia. Dan hari ini kita tetap memuji dan memuliakan nama-Nya. Ia adalah Tuhan yang hidup. Yesus telah bangkit daripada kematiannya. Dan berita kebangkitan Yesus ini merupakan satu berita yang sangat diperlukan oleh semua bangsa, semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Hari ini firman Tuhan mengajak saya dan Anda dan mengatakan, kamu adalah saksi yang telah melihat, yang telah mengalami dan merasai dan menikmati kebenaran kebangkitan Yesus itu, yang telah membawa berita damai sejahtera bagi kita, yang telah membebas kita, mengampuni kita daripada dosa kita, dan membebaskan kita daripada hukuman dosa itu. Bangkit, marilah kita bersama-sama beritakan berita baik ini, berita keselamatan ini kepada saudara-saudari kita, kawan-kawan kita yang belum mendengarnya. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami bersyukur di mana hari ini Engkau memperingatkan kami sekali lagi tentang peranan dan tanggung jawab kami sebagai umat-umat-Mu yang telah Engkau tebus daripada dosa. Firman-Mu memperingatkan kami untuk melaksanakan tugas pemberitaan berita baik keselamatan di dalam Yesus ini. Inilah kami ya Tuhan. Firman-Mu peringatkan kami, hanya kami dapat melakukannya berserta dengan Engkau melalui pertolongan Roh Kudus yang telah menjadi penolong bagi kami sampai hari ini. Hamba-Mu berdoa bagi setiap pribadi jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu ini. Mampukan kami untuk menggenapi firman-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus, pimpinlah setiap pribadi kami untuk bertemu dengan orang-orang yang memerlukan berita keselamatan di dalam Yesus ini. Pakailah setiap pribadi kami ini ya Tuhan, menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk membawa berita keselamatan ini dimanapun kami berada. Di dalam keluarga kami, di tempat kerja kami, di dimanapun kami pergi Tuhan, pakailah kami ini. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang telah memanggil, yang telah memilih dan mengutus kami. Kami percaya janji-Mu
tetap Engkau genapi. Pakailah kami ya Tuhan. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa. Bagi jemaat-Mu yang tak sempat hadir bersama dengan kami dimanapun mereka berada. Engkau terus pakai mereka menjadi alat dalam tangan-Mu juga. Untuk menjadi terang, garam bagi dunia ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa atas pimpinan penyertaan-Mu. Di dalam kami mendengar firman-Mu Bapa, sekalipun hamba berhenti di sini. Roh Kudus Engkau terus menyatakan kebenaran firman-Mu ini. Kuasa firman-Mu ini dalam setiap pribadi kami. Maka kami akan terus menjadi anak Tuhan yang memberitakan berita baik ini kemanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa semuanya. Amin. Baik, sekian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita beredar di tempat ini, ya kita lihat beberapa perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dimaklumkan kepada jemaat Tuhan bahwa ada satu makan malam bertujuan untuk mengutip dana untuk pembangunan gereja Cornerstone di Senadin yang akan diadakan pada malam 1 hari bulan Mei, pukul atau masanya 6.30 dan tempat di restoran Food Heaven. Dan saya telah dimaklumkan bahwa masih ada tiketnya atau kupon ya. So siapa yang tergerak untuk menyumbang atau membantu di dalam keperluan ini, sila berjumpa dengan Saudari Elizabeth untuk mendapatkan makluman dengan jelas. Oke, seterusnya. Ya, untuk makluman kita jemaat Tuhan dalam sesi bahasa Malaysia, kita akan mengadakan persekutuan doa syafaat pada malam Rabu ini, yaitu pada 22 hari bulan ya, hari Rabu pada minggu yang akan datang ini. Masanya pukul 7:30 malam di bilik sekolah minggu, dan jemaat Tuhan dijemput tadi bersama untuk bersatu di dalam doa kita untuk mendoakan perkara-perkara yang perlu kita doakan. Terus ya, untuk maklumat kepada para ibu-ibu, Anda atau ada Bible study yang akan diadakan pada malam Kamis, yaitu 23 hari bulan. Ya, pada pukul 7 malam, yaitu di tempat sekolah minggu, dan para ibu-ibu dijemput hadir bersama. Oke. Ada lagi? Ya. Untuk makluman juga kepada hari atau pada ibu-ibu, ada hari wanita yang akan diadakan pada 9 hari bulan Mei, yaitu jatuh pada hari Sabtu, tempatnya di gereja Bukit Kenada, BM Bukit Kenada, masa pukul 7:30 pagi sampai pada 12:30 hari. Pengkhotbahnya adalah Pastor Ladek Mutang. Para wanita atau ibu-ibu dijemput juga. Untuk makluman awal, gereja kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-42 pada 10 hari bulan Mei. Maka itu kita akan mengadakan kebaktian gabungan pada waktu itu bermula pada pukul 9:30, dan pengkhotbah kita ialah Reverend Peter Pangeran Mutang. Dan maklumat kepada jemaat Tuhan atau anak-anak yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita dan bersedia untuk menerima baptisan air, ya sila ambil borang baptisan dan isikan dan kembalikan. Dan kita akan mengadakan baptisan air ini pada bulan Mei yang akan datang ini. So, bagikan atau isi borang dan pengetahuan kita. Oke. Ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kita. Saya pimpin kita dalam doa. Haleluya. Segala kemuliaan, hormat, pujian kami naikkan hanya kepadamu, ya Bapa di surga. Ternyata Engkau telah mendengar doa dan menjawab doa kami, dan Engkau telah menyertai kami dalam ibadah kami sejak mulanya selesai dengan baik. Kami bersyukur, terima kasih kepadamu. Segala kemuliaan, hormat hanya bagimu Tuhan. Jemaat Tuhan, kembalilah dari tempat ini dengan berkat, menerima berkat damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Roh Kudus akan memimpin dan menyertai kita dan membimbing kita
Di dalam kita meneruskan hidup kita di hari-hari yang akan datang ini. Dan kita akan menjadi berkat